أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kaum muslimat hadirat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dicurahkan, yang telah dilimpahkan kepada kita, yang dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan niat dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita yang bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti jalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kiamat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan satu bahasan tentang pentingnya mengerti dari makna zikir yang kita baca dari pagi dan zikir petang, dan bentuk usaha kita untuk memahami setiap zikir yang kita bacakan dengan kita duduk di majlis ilmu seperti ini. InsyaAllah yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas kalimat tasbih. Kita akan membahas kalimat tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu ada kalimat subhana, subhan, subhan. Ini adalah kalimat tasbih. Ada dua kalimat tasbih yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Pertama adalah kalimat tasbih yang dia hanya dibaca di pagi hari saja. Ada juga kalimat tasbih yang dia dibaca di pagi dan di sore hari. Baik, apa saja kalimat tasbih yang dibaca di pagi hari saja? Dia adalah ucapan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini cuma dibaca 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Ini diulang-ulang dibaca 3 kali di pagi hari saja. Nah, ada kalimat tasbih yang lainnya yang dia dibaca 100 hari di pagi hari dan 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Dan ini kalimatnya tidak panjang. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Itu dihitung 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Baik, kita akan bacakan keutamaan daripada 2 tasbih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita rutinkan, untuk kita baca. Hadis yang pertama terkait dengan pengulangan 3 kali di pagi hari yang berupa ucapan subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi yang bernama Juwairiyah bintul Harith, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, ibunda kita semua, radhiyallahu taala anha.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan. Nabi ingin keluar di pagi hari, ingin mengerjakan salat subuh berjamaah. Lalu Rasul keluar dari rumah. Hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin keluar salat subuh mendapati istrinya Juwairiyah ini sedang berada di musallah tempat biasa Juwairiyah mengerjakan salat. Jadi di rumah Nabi itu, di rumah Nabi yang di sana ada Juwairiyah. Juwairiyah itu biasanya mengerjakan salat di satu tempat khusus di rumahnya. Nah, tatkala Rasulullah izin ingin keluar mengerjakan salat subuh, beliau mendapati istrinya ini sedang duduk di tempat atau di musallah tempat biasa Juwairiyah mengerjakan salat. Lalu summa raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun. Lalu kemudian Nabi SAW kembali dari masjid habis menunaikan salat subuh, Nabi pulang lagi ke rumah Juwairiyah ini. Tapi Nabi pulangnya itu setelah waktu duha. Jadi setelah matahari sudah terbit Nabi pulangnya. Wa hiya jalisatun, dan Nabi SAW mendapati Juwairiyah ini masih tetap duduk di musallahnya tadi. Bisa dibayangkan ini kisahnya? Terbayang ya? Jadi Nabi SAW pulang dari masjid, udah duha. Udah duha itu udah mataharinya naik tinggi. Ya kira-kira sekarang jam 7 pagi lah. Jam-jam 7 pagi baru Nabi SAW pulang dari masjid habis sholat subuh. Ya sekitar satu jam atau 1 sampai 2 jam lah Nabi berada di masjid. Habis sholat subuh beliau biasanya zikir pagi dulu. Habis zikir pagi biasanya Nabi SAW mungkin mengisi taklim, kajian dulu kepada para sahabatnya. Setelah itu Nabi SAW kebiasaannya dia sholat syuruk. Dan itu dilakukan setelah matahari terbit. Setelah Nabi SAW selesai mengerjakan sholat syuruk, Rasul SAW pulang ke rumah. Dan beliau masih mendapati Juwairiyah istrinya tadi ini dalam kondisi pada tempatnya semula sewaktu Nabi meninggalkan beliau. Masih berada pada tempat itu. Berarti Juwairiyah ini habis sholat subuh juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 1-2 jam. Tidak beranjak dari tempat duduknya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada istrinya, "Ma zilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha?" Apakah engkau masih berada di tempatmu ini sejak aku meninggalkan kamu? Kata Nabi SAW bertanya, apakah engkau duduk dari tadi sejak aku meninggalkan kamu, lalu aku pulang lagi ke rumah, kamu masih tetap duduk di situ? Kata Nabi bertanya kepada istrinya. Kata Juwairiyah menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah. Aku tidak beranjak dari tempat dudukku setelah aku selesai mengerjakan salat subuh." Nabi SAW pun bersabda, "Laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 marrat law wuzinat bima qulti mundul yawm lawazanathunna." Kata Nabi SAW, sungguh aku mengucapkan satu zikir. Yang satu zikir ini cuma terdiri dari 4 kalimat. Satu zikir ini terdiri berapa kalimat? 4 kalimat. Yang 4 kalimat itu apabila diletakkan pada satu daun timbangan, maka 4 kalimat itu yang dibaca 3 kali, 4 kalimat ini dibaca 3 kali. Kemudian ditaruh di satu timbangan, maka sungguh 4 kalimat ini yang terdiri dari 3 kali ucapan, dia akan lebih berat daripada zikir yang kamu baca wahai Juwairiyah. Karena Juwairiyah ini membaca zikir umum. Zikir umum itu ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Pokoknya Juwairiyah ini berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara zikir yang diucapkan oleh Juwairiyah ini tidak ada zikir yang 4 kalimat tadi ini. Kata Nabi SAW, jika zikir yang aku bacakan terdiri dari 4 kalimat, lalu kemudian diulang 3 kali, maka sungguh timbangan itu lebih berat daripada zikir yang engkau baca 1-2 jam wahai Juwairiyah.
Lalu Nabi SAW pun menyebutkan zikir tersebut. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini 4 kalimatnya. Kami ulangi yang 4 kalimat tersebut. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. 1. Terus apa lagi? Wa ridha nafsi. Yang ketiga, wa zinata arsy. Yang keempat, wa midada kalimati. Ini 4 kalimat. Diulang sebanyak 3 kali di pagi hari. Maka ini kalau ditimbang beratnya akan mengalahkan zikir-zikir yang sifatnya umum dibacakan oleh manusia. Baik. Ini salah satu zikir yang dibaca di pagi hari diulangi sebanyak 3 kali. Ada kalimat zikir yang lainnya yang juga ada kalimat tasbih di sana, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu diulang sampai 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Baik, kita bacakan di antara keutamaannya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah khuttat qatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahar. Kalau ini hadis yang berbeda. Ini hanya bentuknya secara umum. Ini bentuknya secara umum. Ada hadis khusus lagi yang menjelaskan itu. Sebentar, kita cari dulu hadis khusus yang menjelaskan tentang hal tersebut. Baik, hadisnya yang berbunyi Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi mengatakan, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdal mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi di waktu pagi hari dan di waktu dia sedang berada di sore hari, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali. 100 kali ketika dia berada di pagi hari, 100 kali ketika dia berada di sore hari. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, tidak akan ada seorang pun yang datang pada hari kiamat membawa pahala yang lebih afdal daripada dia. Subhanallah. Pahala orang yang membacakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, tidak ada orang yang bisa mengalahkan pahala orang tersebut. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu sekalian yang mengamalkan ini di pagi hari tadi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, maka ketika mereka meninggal dunia atau kita semua di sini meninggal dunia, kita yang tidak membaca subhanallah bihamdihi itu tidak akan bisa mengalahkan pahala orang yang tadi pagi telah mengucapkan kalimat subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali. Ini penegasan yang sangat tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma jaa'a bih. Tidak akan ada seorang pun yang datang pada hari kiamat yang membawa pahala yang lebih afdal daripada orang yang membaca subhanallah bihamdihi. Siapa orang yang bisa mengalahkan pahala orang tersebut? Illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Yang bisa menyamai pahala orang yang tadi membaca subhanallah adalah orang yang mengucapkan ucapan yang sama. Si A membaca subhanallah bihamdihi di pagi hari. Nah, si B ini tidak akan mungkin dia bisa menyamakan pahala si A ini kecuali si B ini juga berzikir dengan zikir yang sama. Si B juga berzikir subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, barulah kemudian mereka nanti sama-sama datang pada hari kiamat membawa pahala yang sama. Atau bisa jadi si A ini kalah pahalanya jika si B ini membaca subhanallah bihamdihi-nya lebih banyak lagi. Jadi bolehkah lebih dari 100 kali?
para ulama mengatakan boleh. Ternyata jumlah 100 itu tidak dibatasi. Itu tidak jumlah pembatasan. Minimalnya di pagi hari itu 100. Kalau bisa lebih daripada itu, maka lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nanti masuknya dia dalam hitungan zikir secara mutlak. Zikir secara mutlak. 100 ini sudah cukup. Pagi hari sudah cukup 100, sore hari sudah cukup 100. Tapi kalau mau ditambahkan di luar daripada itu, maka lebih baik lagi. Ditambahkan di luar daripada jumlah 100 tadi itu, maka lebih baik dan lebih afdal lagi. Baik. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim dan muslimah, hendaknya dia tidak meninggalkan bentuk tasbih, pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tasbih ini artinya adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan. Mensucikan Allah dari segala keburukan. Itu makna tasbih. Jadi kalau kita katakan apa itu tasbih? Tasbih itu adalah upaya kita untuk mensucikan Allah. Allah itu adalah suci. Suci dari apa? Suci dari segala kekurangan. Enggak mungkin dan tidak akan mungkin kita bisa menemui satu saja kekurangan dari Allah. Enggak mungkin. Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Andai kata kita ingin cari nih suatu keburukan yang ada pada diri Allah, niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan walaupun hanya satu dari keburukan yang dimiliki oleh Allah. Enggak mungkin. Tapi coba hal itu dikembalikan kepada manusia. Coba kita lihat pada manusia. Apakah ada kesempurnaan pada manusia? Tidak ada. Sebaliknya, apakah ada kekurangan dan keburukan pada diri manusia? Banyak. Mungkin kalau kita tugaskan satu mata-mata untuk melihat keburukan yang ada pada diri kita, mungkin itu lembaran penuh dengan keburukan dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Nah, sebagai Khalik Allah Subhanahu wa taala, kita berkewajiban untuk mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala keburukan-keburukan. Karena Allah tidak memiliki kekurangan dan Allah tidak memiliki keburukan tersebut. Makanya kita terus menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan mentasbih beliau. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Itu bentuk daripada penguatan apa yang sudah kita yakini. Kita sudah meyakini nih di dalam jiwa kita, Allah maha suci dari segala keburukan, Allah maha suci dari segala kekurangan. Tapi harus ada buktinya. Mana bukti kita meyakini bahwa Allah sempurna? Nah, di bentuk pensucian tersebut harus diucapkan. Dengan kalimat apa kita mengucapkannya? Dengan kalimat subhanallah bihamdihi tadi. Atau kalimat tasbih-tasbih yang lain, seperti kalimat tasbih yang terdiri dari 4 tadi. Dari 4, lalu kemudian diulang 3 kali. Itu juga salah satu bentuk tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kebiasaan orang-orang yang beriman adalah mereka sering berzikir kepada Allah, dan zikir mereka itu tidak sedikit. Zikir mereka sangat banyak sekali. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Lihat, ada perintah di situ buat orang-orang yang beriman. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu, wasabbihu. Apa ini wasabbihu artinya? Bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan wa asila, di waktu bukrah. Bukrah itu artinya pagi, waktu pagi.
wa asila di waktu petang. Allah mengatakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di antara bentuk zikir kita kepada Allah adalah wasabbihu. Wasabbihu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Berapa kali tadi tasbih waktu pagi? 100 kali. Bukratan wa asilah, dan waktu sore. Berapa kali minimal kita membaca tasbih kepada Allah di waktu sore? 100 kali. Tidak berat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ini kalimat yang sangat ringan sekali. Baik. Dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah surah Al-Mu'min ayat yang ke-55. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir inna wa'dallahi haqqan wastaghfir lidzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Ternyata beribadah termasuk zikir itu butuh kesabaran. Kalau kita nggak sabar, nggak mungkin kita bisa mengamalkan zikir ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabar, sabar. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Karena kan kita nggak percaya dengan janji Allah, sehingga ketika kita tidak percaya dengan janji Allah, maka amalan-amalan berupa zikir itu jarang kita amalkan. Ustadz, saya nggak mungkin nggak percaya. Saya sangat percaya sekali dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran, janji-janji Allah melalui hadis Nabi SAW. Saya percaya sekali. Namun terkadang kita tidak meyakini. Kepercayaan kita itu tidak kita landasi dengan amalan. Harusnya kalau kita percaya, mana buktinya? Bukti bahwa kita itu percaya dengan janji-janji Allah. Dibuktikan dong. Nah, pembuktiannya adalah basahi lisan kita ini dengan berzikir dan bertasbih kepada Allah. Jangan lupa, jangan hanya sekedar saya yakin dengan janji Allah, tapi tidak pernah lisannya bergerak, tidak pernah lisannya basah dari mengingat dan mentasbih Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, "Wastaghfir lidzambika", mohon ampunlah, beristighfarlah dari dosa-dosamu kepada Allah, "wasabbih bihamdi rabbik", dan bertasbihlah, mensucikan Allah dan pujilah Allah. Kapan itu? Bil ashi. Bil ashi itu adalah di waktu sore hari. Wal ibkar, dan di waktu pagi hari. Ayat yang lainnya yang menjelaskan perintah kita untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dalam surah Qaf ayat yang ke-39. Di sini juga ada perintah dari Allah agar kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di waktu pagi maupun di sore hari. Allah SWT berfirman, "Fasbir ala ma yaqulun." Fasbir. Lagi-lagi Allah memerintahkan kita untuk selalu bersabar. Bersabar atas apa yang orang-orang katakan. Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada Tuhanmu. Bertasbih, ini perintah kepada Nabi Muhammad. Kalau perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka perintah ini juga ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbih dan memuji Allah lah. Qabla tulu'is syams, sebelum matahari terbit. Qabla tulu'is syams, sebelum matahari terbit. Maksudnya di waktu pagi hari. Wa qablal ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya adalah zikir dan tasbih di waktu petang. Jadi kalau kita ditanya kapan tasbih itu afdalnya dibacakan, kalau di pagi hari berarti sebelum matahari terbit. Kalau zikir itu dibaca di waktu petang, berarti afdalnya dia dibaca sebelum matahari terbenam. Bisa dipahami ini? Berdasarkan firman Allah tadi dalam surah Qaf ini,
Kata Allah SWT, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah, pujilah Allah, sanjunglah Allah, sucikanlah Allah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Maksudnya di waktu pagi dan di waktu petang. Baik, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagian daripada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Kita akan bacakan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang juga berkaitan dengan keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan di antara keutamaannya. Yang pertama, keutamaan yang pertama dari mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama dan dinyatakan hadis ini adalah sahih. Yang berbunyi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi." Ahab itu artinya adalah sebaik-baik kalimat. Kalimat yang paling dicintai itu namanya ahabbul kalam. Kalimat yang paling dicintai, kalimat yang paling disukai oleh Allah adalah kalimat subhanallah wa bihamdih. Ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Ini kalimat yang paling disukai oleh Allah. Tatkala seseorang itu memperbanyak kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini kalimat yang paling afdal. Andai kata di hari ini ada 2000 kalimat, 2000 kata yang keluar dari lisan kita, maka kalimat yang afdal itu, yang paling dicintai oleh Allah, di antaranya adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Jadi bukan kalimat astaga, apalagi kalimat yang biasanya diucapkan oleh masyarakat umumnya. Apalagi biasanya kalau kaget kita ngucapin apa biasanya? Ibu-ibu biasanya ngucapin apa? Apalagi ada modelnya ibu-ibu itu apa ya namanya? Lata. Tahu lata, Ibu? Tuh kalau kalau kaget nanti ngocehnya kemana-mana gitu. Mending kalau dia ngocehnya subhanallah bihamdi, kaget. Subhanallah bihamdi, bagus. Karena itu adalah kalimat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang tanpa dia sadari, memang dia tidak sadar kalimat itu. Dia kadang mengucapkan kalimat-kalimat kotor, mengucapkan nama-nama binatang. Ada yang seperti itu keluar dari mulutnya. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi kalau mudah-mudahan dia tidak sengaja mengucapkan itu. Tapi kalau itu sengaja, langsung tercatat di catatan amalan keburukan tatkala seseorang mengeluarkan kata-kata yang buruk. Makanya jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan kata-kata yang buruk. Maka ketika kita keseharian kita mengeluarkan kata-kata yang buruk tatkala ngobrol dengan teman-teman, maka tatkala kita dalam kondisi kaget pun kalimat itu pasti akan keluar secara otomatis dari mulut kita. Ini makanya hati-hati dengan keseharian kita. Karena keseharian kita itu akan menentukan hari-hari yang berikutnya. Makanya kata para ulama mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaihi. Siapa orang yang di masa hidupnya membiasakan sesuatu itu dibiasakan semasa hidupnya. Bisa jadi dia nanti meninggal dunia di atas sesuatu tersebut. Betapa banyak orang yang meninggal dunia dalam kondisi sedang joget-joget. Kenapa? Karena kebiasaan dia semasa hidupnya suka joget-joget. Betapa banyak orang yang meninggal dunia dalam kondisi nyanyi, dangdut-dangdutan, lalu kemudian meninggal dalam kondisi dia sedang bernyanyi, sedang mendengarkan musik, sedang berada di diskotik, meninggal dunia.
Jadi seseorang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Dan dia pun akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi kebiasaan dulu dia masa hidupnya. Nauzubillah. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi baik, itu biasanya semasa hidupnya dia selalu mengerjakan itu di setiap kesehariannya. Ada orang meninggal dunia dalam kondisi baca Quran, Masya Allah. Meninggal dunia dalam kondisi Al-Quran di hadapannya sedang dia baca. Ada orang yang meninggal dunia tatkala sampai ke masjid. Baru kemudian dia mau sholat tahiyatul masjid, rakaat pertama, mau naik rakaat kedua, jatuh meninggal dunia di masjid. Nggak mungkin ada orang yang meninggal dunia di masjid semasa hidupnya nggak pernah ke masjid. Nggak mungkin. Yang ada adalah banyak orang yang tidak pernah kenal masjid, meninggal dunia, baru kemudian digotong, dibawa ke masjid, disolatkan di masjid. Dia nggak kenal dengan masjid kecuali setelah dia mati. Setelah dia mati, baru kemudian orang-orang memikul jenazahnya, dibawa ke masjid. Apakah kita tidak ingin kita masuk pada bagian orang-orang yang membiasakan suatu kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, lalu kemudian dia meninggal dunia di atas kebaikan itu? Betapa banyak orang meninggal dunia di atas kebaikan. Ada orang meninggal dunia di waktu pagi hari sebelum sholat subuh, karena memang kebiasaan dia bangun sebelum sholat subuh, dia mengerjakan terlebih dahulu sholat tahajud sekian rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Lalu di suatu ketika dia bangun, memang kebiasaannya bangun sebelum subuh, bangun sholat tahajud, sholat witir. Suatu ketika dia mau ke toilet, jatuh di toilet. Persaksian daripada anak-anaknya, memang dia ke toilet itu ingin bersuci, mau berwudu, mau beres-beres, mempersiapkan diri untuk sholat tahajud. Ya qadarullah, dia jatuh di toilet. Jatuh, dibawalah ke rumah sakit, tidak tertolong, di perjalanan meninggal dunia. Ini kan kalau kita mendengar orang-orang meninggal dalam kondisi seperti ini, kadang ada satu rasa iri. Iri kita melihat orang-orang seperti ini. Nauzubillah, kita tidak tahu kita meninggal dunia dalam kondisi apa. Tapi tetap kita berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan jangan sampai kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Jangan sampai kita menutup usia kita dalam kondisi buruk. Agar bisa terhindar daripada itu, maka dibiasakanlah hal-hal yang baik. Lakukanlah perkara-perkara yang baik. Dan istiqomah di atas itu. Mudah-mudahan tatkala kita istiqomah di atas itu, kita bisa meninggal dalam kondisi yang kita istiqomah di masa kita hidup. Baik, ini di antara yang kita bisa lakukan supaya kita bisa istiqomah terus. Basahi lisan kita dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Mudah-mudahan kita menutup usia kita dalam kondisi kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua yaitu kalimat tasbih ini sebab diampuni, sebab digugurkan dosa seseorang tersebut. Tidak hanya dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga akan diberikan pahala 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Jadi Allah akan berikan kepada dia, pertama dosanya dihapuskan, digugurkan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua keutamaannya adalah Allah tuliskan bagi dia 1000 pahala. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan di atas. Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah, huttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahar." Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Sudah hafal ini kalimatnya? Coba sama-sama. Subhanallah wa bihamdi. Siapa orang, kata Nabi SAW mengatakan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari
100 kali dalam sehari. Ini di luar daripada zikir pagi tadi ya. Kalau pagi tadi dibaca berapa kali? 100 kali. Kalau di sore hari tadi berapa kali? 100 kali. Ini hadis menjelaskan hadis yang berbeda lagi. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengucapkan dalam sehari itu terdiri berapa jam berarti? Berapa jam? 24 jam. Dalam 24 jam itu enggak usah banyak-banyak, 100 kali doang kata Rasulullah. Kalau lebih daripada itu bagus. Bolehkah dicicil? Boleh. Boleh. Tadi misalnya ibu-ibu sekalian, sebelum ustadznya datang, dia baca dulu 20 kali. Atau dia baca 10 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dia baca sebelum ustadz datang. Terkumpul 10 kali. Datang ustadznya, udah mulai kajian, berhenti dia berzikirnya. Nanti sambil dia jalan nih pulang dari masjid, enggak berat, ucapan itu enggak berat. Enggak perlu konsentrasi. Enggak perlu konsentrasi. Apa tadi ucapannya? Aduh saya lupa. Enggak. Kita bukan menghafal satu juz nih. Kalau satu juz kita butuh konsentrasi. Ini menghafal cuma 2 kata doang, 3 kata lah. Subhanallah wa bihamdi. Enggak panjang. Ini bisa kita baca sambil berjalan. 1 langkah bisa kita baca subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sampai ke rumah, berapa langkah kaki kita butuhnya dari masjid ke rumah? Ada 20, ada 30 langkah. Berarti kita sudah baca 30. Tadi udah 10, 40. Tambah nanti sambil duduk-duduk istirahat di rumah, baca 20 lagi, 60 kali. Kemudian nanti habis maghrib sambil nyantai, main sama cucunya, main sama anaknya, dia baca lagi 20 kali, 80. 80 nanti dia tutup sebelum tidurnya, entahkah sebelum tidur, entahkah kapan dia tambahin lagi. Yang penting dalam sehari itu minimal 100 kali. 100 kali. Maka kata Rasulullah, andai kata dia cukupkan 100 kali dalam 24 jam itu dia baca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, kata Nabi SAW, maka dosanya akan dihapuskan. Dosanya akan digugurkan, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Rasul SAW permisalkan dosanya itu seperti buih di lautan. Buih di lautan itu banyak atau tidak? Ada yang gak pernah ke laut nih? Hah? Semua udah pernah kan ya? Coba lihat buih yang di pinggir-pinggir pantai itu banyak atau tidak? Banyak. Tapi pernahkah kita melihat buih itu selalu bertahan? Tidak. Buih itu walaupun banyak, dia tidak akan menumpuk begitu banyak sampai banyak begitu, enggak. Dia pasti akan hilang. Datang lagi ombak menerjangnya, hancur itu buihnya, muncul buih yang baru. Kemudian datang lagi ombak menghancurkan itu, datang lagi buih yang baru. Artinya seseorang itu tidak akan pernah terlepas dari dosa. Tapi jangan sampai dosanya itu terus menumpuk. Walaupun tadi dari buih sedikit, tapi dia tidak bersihkan dengan amalan-amalannya ini, maka buih itu bisa jadi akan menjadi tepian pantai. Dan itu akan sulit untuk dihapuskan. Jangan sampai dosa yang dilakukan oleh seorang itu kecil, ibarat kerikil, lama-lama numpuk menjadi gunung. Kalau udah numpuk jadi gunung, susah untuk dihancurkan. Makanya ketika seseorang punya dosa, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, itu akan bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya kita untuk membersihkan dosa kita tadi diantaranya adalah membaca kalimat tasbih ini. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi. Baik. Selain daripada dosanya dihapuskan, Allah juga akan berikan dia catatan pahala sebanyak berapa tadi? 1000.
1000 pahala. Kita bacakan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang itu. Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Aya'jizu. Aya'jizu itu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah ada orang yang lemah di antara kalian? Apakah ada orang yang lemah, enggak mampu dalam sehari itu dia mengumpulkan 1000 pahala? Ada enggak di antara kalian? Nah, sekarang pertanyaan ini saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Ada enggak di antara ibu-ibu yang enggak mampu mengumpulkan 1000 kebaikan dalam sehari? Hah? Mampu atau tidak nih? Kok enggak ada yang jawab nih? Hah? Kok enggak ada yang enggak jawab? Mampu enggak ibu-ibu sekalian mengumpulkan dalam sehari itu 1000 pahala? Hah? Kayaknya ragu-ragu. Begitu juga ketika itu para sahabat. Masya Allah. Memang ibu-ibu ini agak ada kemiripan lah sedikit dengan para sahabat. Para sahabat ketika itu bertanya lagi kepada Nabi SAW. Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Ada seseorang sahabat yang begitu banyak para sahabat ketika itu bersama Nabi, duduk nongkrong bersama Nabi di masjid. Ada beberapa sahabat ketika itu. Nabi SAW bertanya, ada enggak di antara kalian yang enggak mampu melakukan dalam sehari mengumpulkan 1000 kebaikan? Lalu kemudian para sahabat diam, tidak ada yang menjawab. Lalu kembali bertanya seorang sahabat. Apa pertanyaan sahabat tersebut? Kaifa yaksibu ahaduna alfa sanat alfa hasanah. Kata sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bisa mengumpulkan dalam sehari itu 1000 kebaikan? Kayaknya berat ya Rasulullah. Kalau dalam satu kebaikan itu butuh 1 menit. Mungkin nggak ada satu kebaikan mungkin lebih ya, mungkin lebih. Satu kebaikan itu kita kerjakan dalam 1 menit. Misalnya sholat zuhur, ini satu kebaikan misalnya. Sholat zuhur, satu kebaikan. Kita sholat zuhur paling cepat berapa lama menyelesaikannya? Paling 3 menit ya. 3 menit. Nah, coba kalau itu 1000 kali. Dikalikan 1000 kali 3. Udah 3000 menit. 3000 menit untuk mengerjakan 1000 kebaikan. Jadi butuh waktu. Butuh waktu yang sangat panjang ketika kita ingin mengerjakan 1000 kebaikan. 1000 itu bukan jumlah yang sedikit ibu-ibu sekalian. 1000 itu bukan 10 gini. Kalau 10 masih bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 1000 itu kita ngitungnya ada capek. Ngitung 1000 itu 1, 2, 3, 4, 100. 101, 102, 200. 201, 200 sampai 1000. Ngitungnya aja udah capek, apalagi mengerjakannya. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bisa mengerjakan dalam sehari itu 1000 kebaikan? Ini 1000 kebaikan. Sholat aja dalam sehari cuma 5, baru 5 kebaikan. Makanya dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu 1000 hasanah aw yuhatta anhu 1000 khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara kalian untuk mendapatkan dalam sehari itu 1000 kebaikan adalah dengan kalian bertasbih. Berapa kali tasbihnya? 100 kali. Dengan 100 kali tasbih yang kita bacakan itu, maka tertulislah bagi kita 1000 pahala, 1000 kebaikan, dan akan dihapuskan oleh Allah 1000 dosa, 1000 kesalahan. Jadi ini bukan keutamaan yang sedikit, keutamaan yang begitu besar yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang membasahi lisan mereka dengan kalimat tasbih ini, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Baik.
Kita bacakan keutamaan yang berikutnya. Apa keutamaan yang berikutnya? Yang keberapa sekarang ini? Yang ketiga. Afdalu ma yudhkaru bihil abdu, yadhkuru bihil abdu. Jadi zikir yang paling afdal yang diucapkan oleh seorang hamba adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Ada berapa kalimat? 4 kalimat. Salah satu dari 4 itu ada kalimat tasbih. 4 kalimat yang dicintai oleh Allah itu di urutan pertama adalah kalimat tasbih. Semua ibu-ibu sudah hafal 4 kalimat ini. Saya pastikan sudah hafal 4 kalimat ini. Tapi saya mau tanya nih, apa kira-kira 4 kalimat itu? Apa kira-kira 4 kalimat tersebut? Saya pastikan ibu-ibu semuanya pasti hafal. Hah? Di urutan yang pertama disebutkan oleh Rasul adalah kalimat tasbih. 4 kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, enggak ada wa bihamdihi. Wa bihamdihinya kali ini tidak ada. 4 kalimat itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah hafal kan ya? Sudah hafal 4 kalimat ini kan? Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah kalimat tasbih, alhamdulillah kalimat tahmid, la ilaha illallah kalimat tahlil, Allahu akbar kalimat takbir. Ulangi. Subhanallah itu kalimat tasbih, alhamdulillah kalimat tahmid, la ilaha illallah kalimat tahlil, Allahu akbar kalimat takbir. Ini 4 kalimat. Ini bisa sekaligus kita baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah, ada saya pernah dengar nenek-nenek, dia sambil nidurin cucunya. Yang dibacanya 4 kalimat ini, Masya Allah. Walaupun mungkin nenek-nenek itu nggak tahu ternyata ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Dia sambil senandungkan dengan nada yang dia hafal. Dia sedikit sedikit nyanyikanlah bahasa kita, walaupun bukan nyanyian namanya, disenandungkan atau apalah bahasanya. Dia untuk sambil menidurkan cucunya, atau ada seorang ibu-ibu dia sambil menidurkan anaknya, dia baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kan kalimat yang luar biasa. Selain dia ingin menidurkan anak atau cucunya, dari segi duniawi dia dapat, tapi ada nilai yang besar yang juga dia akan dapatkan di akhirat. Karena ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kata Nabi SAW, aku lebih memilih untuk mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih aku pilih, dan itu lebih aku sukai, dan itu lebih aku cintai daripada matahari terbit. Ada enggak yang enggak suka matahari terbit? Ibu-ibu sekalian yang ada di sini, ada enggak yang enggak suka matahari terbit? Pengennya malam terus. Enggak usah deh ada matahari. Kayaknya enak deh malam terus, nggak panas, nggak mungkin. Nggak ada satu orang pun yang berharap itu, ya atau tidak? Ada nggak yang berharap matahari nggak usah terbit? Nggak mungkin ada yang berharap, kecuali dipertanyakan itu. Orang itu akan dipertanyakan kalau dia nggak suka dengan matahari, karena sumber kehidupan manusia itu banyak sekali dari matahari tersebut.
itu adalah di antara sumber kehidupan manusia. Kalau nggak ada matahari, udah. Ini manusia mungkin nggak bisa bertahan lama di dunia ini. Oleh karenanya para hadirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membandingkan mana yang lebih disukai oleh Rasul, 4 kalimat ini atau matahari terbit. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ditanya mana yang lebih aku sukai, 4 kalimat ini lebih aku sukai daripada matahari terbit. Kenapa? Karena matahari terbit ini kegunaannya untuk makhluk Allah yang hidup di dunia. Paham ini? Matahari ini kan dia berfungsi untuk kehidupan makhluk Allah di dunia ini. Sedangkan 4 kalimat ini, dia fungsinya untuk apa? Untuk kehidupan makhluk Allah di hari kiamat. Maka mana yang lebih besar nilainya? Hari kiamat dengan membawa pahala yang begitu besar atau dunia? Mana yang lebih besar nilainya? Dunia ini atau pahala yang kita bawa pada hari kiamat? Mana yang lebih besar nilainya? Pahala. Dunia ini nggak ada nilainya. Dunia ini diibaratkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih baik daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat. Berapa sih harga seekor anak kambing? Seekor anak kambing berapa harganya, Ibu? Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan kucing itu lebih mahal kucing daripada anak kambing. Ada kucing yang peliharaan, kucing apa namanya itu dibeli sampai ada yang beli 10 juta, dia 5 juta. Ini anak kambing. Seekor anak kambing itu kira-kira harganya 500.000. Kemudian anak kambing itu cacat lagi, tambah turun harganya. Nggak jadi dijual 500.000. Aduh, cacat ini, kayaknya nggak jadi deh beli. Udah Pak, nggak apa-apa, terserah Bapak mau beli berapa. Ya sudah, saya mau beli 50.000. Kira-kira dunia ini seharga itulah. Nggak ada harganya. Nah, bagian daripada dunia ini adalah matahari yang menyinari kita. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cerdas. Beliau mengatakan, saya lebih mencintai, saya lebih menyukai 4 kalimat ini daripada matahari yang terbit di setiap harinya. Makanya jangan sampai ada orang yang matahari terbit di hari ini, tapi dia tidak membaca kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma dia hidup di dunia ini. Dia hidup di dunia ini cuma menikmati matahari terbit, menikmati energi dari matahari itu, sinar-sinar energi dari matahari itu yang dia nikmati. Dengan begitu dia bisa hidup bahagia di dunia ini. Sehingga di hari itu dia tidak mengucapkan 4 kalimat yang lebih disukai oleh Rasulullah. Salah satu dari 4 kalimat itu adalah kalimat tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau mau dilengkapkan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, di antara keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kalimat tasbih itu akan menjadi timbangan pahala yang begitu berat. Timbangan pahala yang akan memberatkan timbangan pahala kita. Jadi kalimat tasbih itu akan memperberat timbangan pahala kita. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan sakilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Baik, kita terjemahkan. Kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ada 2 kalimat. Kalau tadi di hadis yang sebelumnya kita baca berapa kalimat tadi? 4 kalimat. Kalau sekarang dikurangi lagi jadi 2 kalimat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ada 2 kalimat yang dia ringan di lisan.
ringan banget di lisan. Kita ada contohin, ibu-ibu bisa membaca ini sambil cuci piring, saking ringannya. Ini sambil cuci piring nih. 2 kalimat itu sangat mudah untuk diucapkan. Sambil beraktivitas lain, sambil setrikaan. Nih, sambil setrika. Daripada kita melantunkan nyanyi-nyanyian, apa gunanya? Enggak bernilai pahala. Daripada kita melantunkan musik-musik, lagu-lagu apa yang kita hafal sambil bernyanyi, setrika, sambil cuci piring, bernyanyi. Mending kalimat-kalimat yang baik seperti ini yang diucapkan. Karena kalimatnya sangat ringan banget gitu. Enggak berat. Enggak seperti lidah ini diikat 10 kilo. Kalau 10 kilo mungkin lidah ini enggak bisa bergerak. Ustaz, susah banget saya Ustaz, zikir ini Ustaz. Kayaknya sampai lidah ini kayak terikat kaku. Ada 100 kilo kayaknya di lidah itu. Enggak. Kata Nabi SAW, ringan banget. 2 kalimat ini ringan banget. Tapi walaupun kalimat itu ringan, 2 kalimat itu ringan, disebutkan oleh Nabi SAW, tsaqilatani fil mizan. Berat pula timbangannya di mizan. Masya Allah. Ringan di lisan, tapi di timbangan mizan itu dia berat. Siapa yang nggak mau seperti ini? Kalimatnya ringan di lisan tapi berat di mizan. Kemudian selain kalimat itu berat di timbangan kebaikan, habibatani ilar rahman, 2 kalimat itu juga sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah hafal 2 kalimat tersebut? Ada yang sudah hafal 2 kalimat ini? Belum? Baik, kalimat yang pertama mungkin sudah hafal, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Kalimat yang kedua subhanallahil azim. Tambahannya adalah azim. Kalau tadi di kalimat pertamanya ada wa bihamdihinya. Subhanallah wa bihamdihi. Kalimat yang keduanya subhanallah langsung tambah azimnya. Subhanallahil azim. Sudah hafal nih 2 kalimat ini? Baik. Silakan diulangi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Sudah hafal kan? Saya tanya, berat atau ringan? Ringan, cuma ngamalinnya yang berat. Ngamalinnya memang berat. Kalau kalimatnya ringan banget gitu. Sambil gowes sepeda pun, ada yang mungkin ibu-ibu pakai sepeda, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ustaz, kalimat ini bosan banget. Kayaknya lebih enak kalau cerita-cerita gosip deh Ustaz. Kalau sama teman-teman itu, kami kalau cerita sampai sejam 2 jam gak kerasa Ustaz. Ceritanya enak, gosipin tetangga. Tapi kalau kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, kayaknya 5 menit aja udah berat banget udah. Nah, yang memberatkan lisan kita untuk zikir yang ringan ini, itu tidak lain dan tidak bukan karena dosa kita. Kadang-kadang yang menghalangi pekerjaan yang ringan seakan-akan menjadi berat bagi kita, itu kadang-kadang yang menghalanginya adalah dosa kita. Jadi dosa itu pengen supaya dia punya teman dosa lagi. Dosa itu pengen punya teman lagi dosa. Jadi dosa di atas dosa di atas dosa. Kalau yang seperti itu enak memang. Enak. Tapi kalau pahala, wah ini musuhnya berat. Pahala mau dikumpulkan lagi di atasnya pahala, mau tambah lagi pahala. Nah, ini ibu-ibu harus berhadapan dengan bala tentaranya iblis. Nah, ini yang kadang bikin berat itu. Setannya ini yang banyak memang. Banyak itu yang gagal karena kalah dengan bisikan-bisikan tentaranya iblis, syaitan. Sehingga kalimat yang begitu ringan
mudah sekali dihafal, tapi berat sekali untuk diamalkan. Baik, jangan lupa diamalkan ini, dua kalimat ini, karena dua kalimat ini terdiri dari kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baik, saking beratnya kalimat tasbih ini, dalam hadis yang lain diceritakan oleh Rasul SAW. Nih, gambaran seberat apa sih gitu. Barangkali ada yang mau nanya nih, Ustadz katanya berat banget tuh kalimat tasbih ketika ditimbang nanti di mizan. Kira-kira seberat apa? Nah, ini saya bacakan nih, kira-kira seberat apa nanti timbangannya. Diingat nih, Rasul SAW pernah menjelaskan dalam hadis yang lain, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan, alhamdulillah, 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 itu akan memenuhi timbangan. Nih, anggaplah ini untuk mendekatkan pemahaman ya. Untuk mendekatkan pemahaman, jangan ini dimisalkan, jangan ini diserupakan dengan timbangan. Kita nggak tahu timbangan di akhirat itu wallahu alam bentuknya seperti apa. Tapi anggaplah ini seperti daun timbangan. Ini daun timbangan. Untuk memenuhi daun timbangan ini, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu pahalanya bisa memenuhi timbangan itu. Ini alhamdulillah. Lalu dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah. Nih, subhanallah dan kalimat alhamdulillah itu yamla'ani ma bainas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dua kalimat ini, alhamdulillah dengan subhanallah ini akan memenuhi antara langit. Langit satu, langit dua. Langit dua, langit tiga. Langit tiga, langit empat. Itu akan terpenuhi semuanya. Dengan apa? Dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi kalimat subhanallah itu bisa memenuhi langit, bisa memenuhi bumi. Bayangkan itu, seberat apa itu pahalanya itu. Kayaknya nggak bisa deh kita bayangkan. Nggak bisa. Ini akal kita nggak bisa membayangkan seberat apa yang ada di bumi ini. Bumi ini kan penuh nih bumi ini. Lapisan pertamanya, lapisan kedua, lapisan ketiga, sampai lapisan dasar itu bumi penuh. Berat banget, bumi itu sangat berat. Belum lagi langit. Langit itu di lapisan pertama misalnya, belum lagi kita cerita dengan bintangnya, belum lagi kita cerita dengan bulannya, mataharinya, meteornya, planet-planetnya. Itu berat banget gitu. Berat. Saya tanyalah, ibu-ibu tahu nggak kira-kira ini masjid yang kita berada di dalamnya ini berapa kilo nih beratnya nih? Coba deh timbang deh, berapa kilo ini? Nggak tahu. Berat banget. Yang pasti jawabannya berat, ya kan? Mau yang lebih besar daripada masjid ini? Gunung lah, Gunung Salak. Gunung Salak di mana itu? Di Bogor. Kira-kira tahu nggak berapa beratnya Gunung Salak itu? Nggak tahu Ustaz. Yang penting berat. Itu sebagian kecil loh, sebagian kecil dari Bogor. Kita nggak cerita Bogornya. Sebagian kecil dari Bogor itu ada namanya Gunung Salak. Itu sebagian. Kita belum cerita dunia ini, kita cerita Indonesianya dulu. Indonesia ini terdiri dari berapa pulau itu? Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Jawa, ada Irian, ada 5 pulau besar. Tuh kita nggak kebayang itu seberat apa itu kalau ditimbang. Ingat, sesungguhnya kalimat subhanallah itu lebih berat daripada bumi ini, langit ini. Karena kalimat itu akan memenuhi langit, memenuhi bumi gitu. Apa saja yang memenuhi bumi itu, nah itu senilai lah. Nah, nilailah dengan kalimat subhanallah yang kita ucapkan tadi. Berarti kalimat subhanallah ini sangat berat sekali di timbangan. Paham ini? Saking beratnya kalimat subhanallah yang kita ucapkan tadi ini.
Saking beratnya nggak bisa kita nilai berapa gitu, berapa kilonya itu, berapa ratus tonnya, berapa juta tonnya, nggak bisa. Saking beratnya, akal kita nggak bisa sampai ke sana. Ini menunjukkan bahwa kalimat tasbih subhanallah itu bukan kalimat yang biasa. Ini adalah kalimat yang luar biasa, yang hendaknya jangan sampai terluputkan dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalimat itu sangat ringan sekali gitu. Ringan banget. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau kalimat yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Atau mungkin cuma subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Ringan. Intinya jangan sampai kita tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di antara keutamaan yang lainnya, keutamaan tasbih yang lainnya, bahwa satu tasbih yang kita ucapkan maka akan Allah tanamkan satu pohon di surga. Apa keutamaannya? Bisa diulangi? Satu kalimat tasbih yang kita ucapkan maka akan Allah balas dengan satu pohon kurma yang Allah tanamkan di mana? Di Bogor. Hah? Di surga. Jangan ada yang jawab di Bekasi. Di mana? Di surga. Ini di tanah di surga itu, masya Allah, kalau udah dapat pohon di surga itu luar biasa. Kita sudah investasi berarti. Investasi kita di surga tatkala kita mengucapkan subhanallah bihamdihi, atau nanti saat kita bacakan hadisnya sedikit ada perbedaan lafaznya, ada sedikit perbedaan lafaznya nanti. Itu merupakan investasi akhirat kita yang luar biasa. Mana yang lebih besar manfaatnya? Korma atau sawit? Katanya Ibu nih. Kalau di Indonesia kayaknya sawit lah. Sawit ya, apalagi minyak goreng mahal waktu itu kan. Berarti orang pasti milih sawit. Tapi kalau secara umum ya, kalau ada orang yang menilai dan dipilih mana yang lebih dia sukai, pohon kurma atau pohon sawit, pasti dia akan milih pohon kurma. Karena pohon kurma ini semuanya bisa dimanfaatkan. Dari ujung pohon sampai akar pohonnya itu dia bisa bermanfaat. Pohon kurma itu. Belum lagi buahnya. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan satu pohon kurma di surga itu cukup kita hanya membaca satu tasbih. Apa itu ucapan tasbihnya? Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit perbedaannya, tapi harus bisa dibedakan nih. Perbedaannya adalah subhanallahil azimi wa bihamdihi. Tadi kalau kita ulang-ulang terus-terusan adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Itu yang sering kita ulang tadi kan ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nah, sedikit satu kata saja tambahannya. Perbedaannya hanya pada satu kata. Dari subhanallah wa bihamdihi-nya ditambah kalimat al-azim di tengahnya. Paham ini? Kalimat al-azim di tengahnya. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Paham? Nah, siapa orang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan subhanallahil azimi wa bihamdihi tambah al-azim. Subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pohon kurma di surga. Saya tanya ibu-ibu di sini. Ada yang ibu-ibu yang hadir di sini punya kebun sawit? Ada ibu? Hah? Karena di Bekasi nggak ada kebun sawit ya. Barangkali ada ibu-ibu yang investasi misalnya di Sumatera dan sekarang banyak sawit, di Riau, di mana. Ada ibu-ibu yang investasi sawit di Riau punya kebun 200 hektar barangkali. 20 hektar? 2 hektar? 2 hektar lah. Masya Allah. Ini di dunia itu kalau hitungan di dunia itu
1 hektarnya itu kira-kira kalau mau ditanamin sawit itu kurang lebih 140 pohon. Jadi kalau kita punya 140 pohon sawit itu untuk ditanami 1 hektar. Jadi kalikanlah kalau 2 hektar, kalau 10 hektar berarti dia punya pohon sawit. Ini 10 hektar nih, kalau di 10 hektar berarti dia sudah punya pohon sawit 1.400 pohon. 1.400 pohon itu mungkin sekali panen dia bisa dapat 20 ton, bisa dapat 25 ton. Kalikanlah 1 kilonya itu 4.000 rupiah. Masya Allah hasil yang sudah dia dapatkan. Mungkin dia tinggal duduk-duduk menikmati hasil kebunnya. Cuma 10 hektar doang. 10 hektar itu kita terdiri dari 1.400 pohon lah. Ini hitungan dunia aja dia udah menikmati sekali dunianya. Tapi dia lupa dengan kehidupan akhirat. Ternyata dia bisa dapatkan kebun di surga. Tidak hanya 10 hektar dia bisa dapatkan. Dia bisa mendapatkan kebun korma di surga ratusan hektar. Karena mudah sekali nanam pohon korma di sana. Enggak butuh waktu panjang. Orang kalau nanam sawit itu butuh waktu. Butuh waktu nanam sawit itu. Belum lagi benihnya, nunggu nanti tunasnya, di polybag dulu sekitar berapa bulan nanti terlihat dia sudah siap ditanam, baru kemudian ditanam. Ditunggu lagi ada masa penantiannya dari penanaman sampai pemanenan. Panjang waktunya. Capek kita nunggunya. Belum lagi membersihkan kebunnya. Ini kita tinggal duduk manis di dunia. Allah tanamkan bagi kita 1 pohon di surga dengan mengucapkan 1 kalimat Subhanallahil azim wa bihamdihi. Bayangkan kalau kalimatnya itu diucapkan semasa dia hidup di dunia ini 1 juta kali. 1 juta kali. Ada yang mungkin lebih daripada itu. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Kalau 3 juta yang dia ucapkan berarti hitunglah 3 juta pohon korma yang Allah tanamkan di surga. Ini sudah berapa ratus hektar dia punya kebun di surga itu. Bisa jadi dia nanti pulang ke kampung halamannya di surga. Tiba-tiba masuk surga sudah tercatat aset yang dia punya ada se-Indonesia milik dia di surga itu. Allahu Akbar. Indonesia ini, seluas Indonesia ini, ternyata itu orang yang paling miskinnya ternyata dia punya kebun korma seluas Indonesia doang. Karena mungkin ada yang lebih besar daripada itu. Ada orang yang mungkin lebih luas daripada dia. Tergantung dengan ucapan zikir yang dia bacakan, tasbih yang dia perbanyak. Maka semakin banyak tasbih yang diucapkan, maka akan lebih banyak lagi jumlah pohon, lebih luas lagi jumlah kebun yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu Nabi SAW menjelaskan orang yang paling bawah lah derajatnya. Orang yang paling miskin lah kalau bahasa kita di dunia ini. Di surga itu dia punya tempat tinggal itu seluas bumi ini, seluas langit dan bumi. Ini orang miskinnya di surga. Orang yang paling terakhir masuk surga, ini orang terakhir masuk surga. Artinya dia masuk dulu nih, mampir dulu neraka jahanam karena dia orang yang bertauhid kepada Allah, dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Dikeluarkan, dibersihkan dulu di satu sungai, kemudian Allah masukkan dia di surga. Dia kaget, aduh saya mungkin dapat emperan-emperan surga doang nih. Dia melihat bahwa surga itu udah penuh. Saya ini orang yang masuk terakhir, mungkin saya nggak dapat bagian nih. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang terakhir masuk surga ini, tuh di sana bagianmu. Dia lihat itu seakan-akan seluas langit dan bumi milik dia. Dia kaget. Allah ini bercanda nih. Masa saya yang paling terakhir masuk surga diberikan yang begitu luas dari kenikmatan surga seluas langit dan bumi. Dia mengira Allah bercanda memberikan itu. Dia mengira bahwa itu adalah orang yang paling spesial gitu.
Nyatanya dia adalah orang yang paling belakangan masuk surga dan dia paling rendah derajatnya di surga. Tapi ketika dia melihat, dia merasa adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling kaya di surga. Ini orang yang paling rendah loh dari surga. Nah, oleh karenanya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertinggal untuk terus berinvestasi untuk negeri akhirat kita, karena dunia ini bukanlah tempat tinggal kita selama-lamanya. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Pasti akan kita tinggalkan, tapi kita tidak tahu kapan itu kita meninggalkannya. Maka selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, umur, kesehatan, maka kumpulkanlah, perbanyaklah perbekalan-perbekalan yang dengannya akan menolong kita ketika kita nanti pulang kampung, yang di kampung itu hanya ada dua pilihan, apakah itu surga atau neraka. Ini dua pilihan yang tidak akan mungkin ada pilihan yang ketiga ketika kita sampai di kampung akhirat. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44. Surah Al-Isra ayat yang ke-44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin." Tusabbihu lahus samawati as-sab'. 7 langit. Langit itu kan ada 7. 1, 2, 3, 4. 7 langit. Dan bumi yang kita injak ini, yang kita berada di atasnya ini. Mereka ini semuanya bertasbih kepada Allah. Masya Allah. Langit pun bertasbih. Bumi bertasbih. Wa man fihinna. Dan siapa saja yang ada di dalamnya. Kira-kira yang ada di bumi ini manusia doang atau ada selain manusia? Di bumi ini, kira-kira yang tinggal di bumi ini manusia tok atau ada selain manusia yang tinggal di bumi ini? Banyak. Apa diantaranya? Ada hewan, ada tumbuhan, ada batu, ada ikan. Masya Allah. Semuanya mereka yang tinggal. Jadi bukan buminya saja bertasbih, bukan langit saja bertasbih, tapi semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk bintang-bintang, planet-planet, bulan, matahari. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat berikutnya, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mensucikan Allah. Nih, tidaklah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi kecuali bertasbih, mensucikan dan menyanjungkan Allah. Walakin, kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kita ini nggak paham, kita nggak ngerti dan nggak tahu gimana tasbih mereka itu. Tapi yang jelas kata Allah dalam Al-Quran, semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, mereka bertasbih. Kita sebagai manusia nggak tahu gimana tasbih mereka. Ikan yang ada di lautan, miliaran jumlahnya, ratusan miliar jumlah ikan bertasbih kepada Allah. Pepohonan, binatang, hewan yang melata, hewan yang ada dalam bumi, hewan yang ada atas bumi, hewan yang ada di udara, yang terbang, burung misalnya. Mereka berkicau, bisa jadi itu adalah tasbih mereka. Kita nggak tahu, cuma kita nggak tahu. Ini ada makhluk Allah yang dia termasuk makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah, berupa yang disebut dengan manusia, tapi nggak bertasbih sama Allah. Kan ini kan makhluk yang paling parah gitu. Padahal dari sisi penciptaan, manusia ini adalah makhluk Allah yang sangat sempurna dari sisi penciptaan. Tapi dia lebih hina tatkala dia tidak bertasbih kepada Allah daripada hewan. Hewan aja bertasbih kok. Ini ada manusia yang gak bertasbih. Makanya kalau ditanyakan, Ustadz, apakah benar ada manusia yang gak bertasbih?
tidak bertasbih, tidak mensucikan Allah, tidak mengagungkan Allah? Ada. Bisa dipastikan ada mereka yang tidak bertasbih kepada Allah. Siapa mereka? Terutama orang-orang yang tidak sholat 5 waktu. Mereka yang tidak sholat 5 waktu ini dipastikan mereka termasuk golongan orang-orang yang tidak bertasbih. Kenapa? Karena bagian daripada zikir sholat itu ada kalimat tasbih di dalamnya. Iya atau tidak? Dari zikir, di antara zikir sholat yang kita bacakan, ada kalimat tasbihnya atau tidak? Hah? Dari zikir-zikir sholat itu, ada kalimat tasbihnya? Ada apa tidak? Ada. Di mana letaknya? Di mana letak tasbihnya? Kita bertasbih pada Allah di saat kita sholat itu? Nah, nanti kalau udah dijawab sama ustadznya, oh iya. Di mana letak tasbihnya? Di saat ibu ruku baca apa? Ibu-ibu kalau ruku baca apa? Hah? Masya Allah, kaget saya. Mohon maaf ya kalau ibu-ibu juga kaget. Mohon maaf. Saya juga ikut kaget. Ibu-ibu kalau sedang ruku baca apa? Subhana Rabbiyal Azim. Ada kalimat subhananya enggak? Subhana Rabbiyal Azim. Ini kan kalimat tasbih. Kalau saat sujud kita baca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Kadang ditambahkan lagi wa bihamdi. Ini kan kalimat tasbih. Jadi kalau orang yang sholat, misalnya dia nggak baca lah ini ya, tadi yang kita sudah sebutkan berbagai macam tasbih, ada yang 4 kalimat, sudah kita jelaskan tadi, ada yang 2 kalimat, ada yang 1, sedikit perbedaannya dan seterusnya. Banyak jenis-jenis tasbih yang sudah kita jelaskan tadi. Andai kata dia tidak bertasbih dengan yang kita jelaskan tadi, kita udah berbuih-buih ini mulut menjelaskan macam tasbih ini, perbedaannya ini, nanti tambahan al-azimnya begini, atau cukupkan saja subhanallah bihamdi. Anggaplah dia tidak mengamalkan itu, dah. Tapi dia sholat 5 waktu. Ini orang sudah cukup dikatakan dia bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena di antara bacaan sholat yang dia baca ada kalimat tasbihnya. Ketika dia membuka sholatnya saja, Allahu Akbar, dia membaca pembukaan sholat, yaitu doa istiftah. Di antara doa istiftah itu ada kalimat tasbih. Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lihat, kalimat pertamanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Kalimat subhana, kalimat tasbih. Atau doa istiftah yang lainnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asilah. Ada kalimat tasbihnya. Jadi bisa dipastikan kalau dia tidak mengamalkan tasbih harian yang di waktu pagi, di waktu sore, atau jenis-jenis tasbih tadi ada yang 4 kalimat, ada yang 2 kalimat misalnya, dia tidak amalkan itu, tapi dia sholat, dia sudah pastikan dia bertasbih. Nah, adakah orang yang tidak bertasbih? Ada. Siapa mereka? Dipastikan yang mereka tidak sholat 5 waktu. Mereka ini adalah makhluk Allah yang sangat hina. Kenapa? Karena dia tidak mensucikan Allah, tidak memuji Allah, sebagaimana hewan-hewan saja mensucikan dan memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian kajian yang singkat ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan taufik, diberikan hidayah untuk senantiasa membasahi lisan kita bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengingatnya dan bertasbih kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.